Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai pembahasan soal USP tahun 2020 Matematika Wajib nomor 31 sampai 40. Perhatikan soal nomor 31. Persamaan bayangan kurva Y sama dengan 2x kuadrat tambah 3x dikurang 1 oleh pencerminan terhadap sumbu X yang dilanjutkan dengan dilatasi pusatnya 0,0 dan faktor skala 3 adalah. Nah, ini Ibu ingatkan lagi, kalau kita punya suatu titik dicerminkan terhadap sumbu X, ini dilihat ya, dicerminkan terhadap sumbu X, itu maka nilai Y-nya itu akan berubah. Ini akan menjadi X, min Y. Kemudian kita lihat lagi kalau suatu titik dia didilatasi dengan pusatnya titik 0,0 dan faktor skala dia K, maka bayangannya akan menjadi Kx, Ky. Nah, ini kita mengerjakannya dia dilanjutkan, jadi 2 kali ditransformasikan. Ini kita misalkan, di sini adalah titik X, Y itu terletak pada kurva Y sama dengan 2x kuadrat tambah 3x min 1. Nah, berarti di sini kita punya dia X, Y. Yang pertama adalah dicerminkan terhadap sumbu X. Maka ini akan menjadi titiknya X, min Y. Kemudian dilanjutkan dengan dilatasi pusatnya titik 0 faktor skala 3. Maka ini akan menjadi 3 kalinya. Ini akan menjadi 3x, min 3y. Ini adalah bayangannya. Jadi akan sama dengan x aksen, y aksen. Kita dapat di sini, jadinya x aksen adalah x, adalah 3x maksud Ibu. Y aksennya ini akan sama dengan min 3y. Karena diketahui adalah titik x, y, maka ini kita ubah. Jadi x-nya sama dengan ini menjadi 1/3 X aksen, lalu Y-nya ini akan menjadi min 1/3 Y aksen. Jadi, di sini kita punya titik X, Y, ini akan sama dengan titik 1/3 X aksen, min 1/3 Y aksen. Nah, ini baru disubstitusi ke persamaan kurva Y sama dengan 2x kuadrat tambah 3x min 1. Berarti Y-nya ini akan menjadi min 1/3 Y aksen, akan sama dengan 2 kali 1/3 X aksen dikuadratkan ditambah 3 kali 1/3 min 1. Ini akan jadi min 1/3 Y aksen, akan sama dengan 2 kali 1/9 X aksen kuadrat ditambah ini ada X-nya ya, lupa Ibu. 3 kali 1/3 itu akan jadi 1. Ini X aksen dikurang 1. Ini kita lihat di sini. Maka menjadi min 1/3 Y aksen sama dengan 2/9 X aksen tambah X aksen ini kuadrat ya, maksud Ibu ya, dikurang 1. Nah, ini kita kalikan dengan 3 semuanya. Kalikan 3, kita kalikan dengan min 3, bukan kalikan 3 ya, kalikan min 3, karena jawabannya ini Y-nya positif semua. Jadi, min 1/3 kali min 3, ini hasilnya menjadi Y aksen. Y aksen sama dengan min 2/3. 2/9 kali min 3 itu jadi min 2/3. X aksen kuadrat dikurang 3x aksen ditambah 3. Jadi kalau tanda aksennya dihilangkan akan menjadi Y sama dengan min 2/3 X kuadrat min 3x plus 3. Maka jawaban yang sesuai ini adalah yang A. Ini yang A yang sesuai. Nah, sekarang dilihat nomor 32. Histogram berikut menyatakan data berat badan siswa kelas 12 IPS. Dia minta rata-rata hitung
Nah, rata-rata hitung paling mudah adalah dengan memisalkan. Ini adalah tepi bawahnya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kita boleh dimisalkan untuk histogram yang ketiga atau histogram yang ke-8 sebagai rata-rata sementara. Nah, ini yang Ibu misalkan adalah histogram yang nomor yang ketiga. Berarti ini kita buat jadi rata-rata sementara. Ini rata-rata sementara. Berapa rata-rata sementaranya? Tinggal tepi bawah tambah tepi atas. Bagi 2. Tepi bawahnya adalah 57,5 ditambah 60,5. Kita bagi dengan 2. Ini hasilnya adalah kita hitung di sini. Berarti hasilnya adalah 59. Ini hasilnya adalah 59. Jadi rata-rata sementaranya adalah 59. Berarti di sini ini akan jadi 0. Ibu menggunakan yang pakai CI ya. Berarti ini akan min 1, ini akan min 2, ini akan 1, ini akan 2. Nah, sekarang kita kalikan frekuensinya. 3 dikali min 2, ini hasilnya adalah min 6. 6 kali min 1 hasilnya adalah 6. 7 kali 0, min 6 ya maksud Ibu. 7 kali 0 adalah 0, 8 kali 1 dia 8, 6 kali 2, 12. Ini dijumlahkan, ini berarti CI ya. Ini akan menjadi FICI. Dijumlahkan min 6 tambah min 6, min 12. Ini jadi hasilnya akan 0. Berarti ini tinggal 8. Maka rata-rata, ini sama dengan rata-rata sementara. Ibu nyingkatnya bisa X0, bisa XS ya. Waktu di buku kalau nggak salah ini rata-rata sementara pakai S, boleh juga pakai S, sama saja sih. Ini tambah sigma FICI dibagi N dikali P. Nah, sekarang kita lihat di sini berapa N-nya. Berarti 3 tambah 6, 9. 9 tambah 15, itu hasilnya menjadi 24 tambah 6. Berarti N-nya kita punya adalah 30. Berapa panjang intervalnya? Panjang intervalnya tinggal tepi atas kurang tepi bawah. Kelas manapun nggak jadi masalah. Ibu ambil sini 60,5 dikurang 57,5. Ini hasilnya adalah 3. Jadi di sini ini 59 ditambah jumlahnya 8 dibagi N-nya 30 dikali P-nya 3. Ini disederhanakan ya, jadi 10. Jadi 59 tambah 8/10 atau sama dengan di sini 59 tambah 4/5. Atau boleh juga sih langsung 8 dibagi 10 adalah 0,8. Ini boleh langsung tambah 0,8. Jadi ini tambah 0,8. Jadi hasilnya adalah 59,8. Jawabannya adalah yang E. Nomor 33, ini ya 59,8. Sekarang nomor 33 dilihat. Tabel distribusi frekuensi berikut menyatakan data hasil tes suatu invasi. Nilai yang paling sering muncul, dia bilang nilai yang paling sering muncul, ini berarti adalah modusnya yang ditanya. Yang paling banyak, yang paling sering, itu juga modus yang ditanya. Berarti modus, kita cari frekuensi yang paling banyak. Ini dia berarti kelas modus. Ini adalah kelas modus. Berarti untuk modus itu kan rumusnya sama saja tepi bawah ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 dikali P. D1 itu selisih kelas modus dengan kelas sebelumnya. Berarti D1-nya 10 dikurang 8, 2. D2 berarti selisih kelas modus dengan kelas sesudahnya, berarti 10 dikurang 7, ini hasilnya 3. Panjang interval kita lihat dari 58 sampai 62. Berarti panjang intervalnya 58, 59, 60, 61, 62. Ini ada 5 panjang interval. N-nya, jumlah datanya kita jumlahkan di sini. Nggak perlu dia N-nya sebenarnya ya. Ini 10, 20, 30, N-nya 30. Tepi bawah kelas modus berarti karena ini 68 tinggal dikurang 0,5 berarti 67,5. Jadi kelas modusnya
itu kita punya adalah dari 68 sampai 72. Jadi tepi bawahnya tinggal dikurang 0,5. Jadi 67,5. Tambah 2 dibagi 2 tambah 3 kali 5. 2 tambah 3, 5. Dikali 5 ini disederhanakan. Jadi jawabannya adalah 69,5. Jawabannya adalah yang A. Untuk nomor 33. Nomor berikutnya, nomor 34. Diketahui data tinggi kecambah hasil persemaian siswa dalam praktikum biologi berikut. Ini tingginya. Semakin ke bawah dia semakin tinggi. Jika ada 30 siswa menggunakan kecambah terpanjang. Berarti kalau terpanjang 30 itu dari atas ke bawah itu ada 30 orang. 30 orang dari 40. Berarti 30 siswa dari seluruhnya 40. Kalau nggak salah ini 40 ya. 20 tambah 5, 25, 25 tambah 9, 34 tambah ini 6. Jadi N-nya adalah 40. Berarti 30 orang. 30 orang dari 40 itu adalah sama saja 3/4 N-nya. 30 dari 40. Berarti sama saja 3/4. Berarti ini 3/4-nya. 3/4 dari atas. Berarti di sini dari bawah itu adalah 10 orangnya. Jadi 10 orang yang menggunakan kecambah terpendek. Berarti 10 40/40 atau sama dengan 1/4. Ini berarti menggunakan nilai kuartil. Kita tinggal tambahkan di sini frekuensi kumulatifnya. Berarti ini 5. 5 tambah 20, 25. 25 tambah 9, 34. 34 tambah 4, 38. Ini 40. Karena dia minta 30 itu menggunakan kecambah terpanjang, berarti ada 10 orang yang menggunakan kecambah yang lebih pendek. Berarti 10 orang ini ada di sini. Ini adalah yang ditanya nilai kuartil satunya. Karena yang kita hitung dari bawah ya. Berarti Q1, ini rumusnya ya. Berarti rumusnya adalah QI tepi bawah tambah I/4 dikali N dikurang frekuensi kumulatif sebelumnya dibagi frekuensi kelas kuartil dikali panjang interval. Berarti di sini kita punya kelas Q1 itu kelasnya adalah dari 13 sampai 17. Nah, ini kita lihat di sini frekuensi kumulatif sebelumnya itu adalah 5. Frekuensi pada kelas intervalnya adalah 20. Panjang intervalnya kita lihat di sini berarti dari 8 ke 12. 8, 9, 10, 11, 12 itu ada 5. Nah, jumlah datanya itu 40. Berarti tepi bawahnya tinggal 13 dikurang 0,5. Jadi 12,5 ditambah 10 dikurang 5 dibagi 20 kali 5. Ini kita sederhanakan dulu. Ini menjadi 4. Jadi ini 12,5 ditambah 5/4. 5 dibagi 4 itu hasilnya adalah di sini 1,25 ya. 12,5 tambah 1,25. Jadi hasilnya menjadi 13,75. Ini jawabannya ya. Jadi yang E adalah jawabannya. Nah, sekarang nomor 34. Sudah, berarti tinggal nomor 35. Banyaknya bilangan ribuan ganjil yang disusun dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5 adalah ini tidak ada kata berbeda. Berarti dia bisa berulang. Nah, ini kita menggunakan aturan pengisian tempat biar lebih mudah. Nah, sekarang dilihat di sini. Berarti karena ribuan akan ada 4 tempat yang tersedia. Ini untuk ribuan, ini untuk ratusan ya, ini untuk puluhan, dan ini untuk satuan. Ini boleh berulang. Nah, ribuan angka di depan tidak boleh 0, berarti hanya bisa 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini hanya bisa 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kemungkinan. Nah, dia minta ribuan ganjil. Tahu ganjil adalah dari satuannya. Dari angka-angka ini yang bisa memungkinkan bilangan tersebut ganjil adalah 1, 3, 5. Berarti di sini ada 3 kemungkinan. Nah, karena boleh berulang dari 6 kemungkinan, berarti ini bisa diisi dengan 6. Jadi 5
dikali 6 dikali 3. Hasilnya adalah 540 cara. Adalah 540 bilangan yang terbentuk. Ini untuk soal nomor 35. Nomor berikutnya, nomor 36. 10 orang anggota tim pemilihan OSIS bertugas memilih dan dipilih dalam jabatan sebagai ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Satu di antara anggota tim disepakati menjadi wakil ketua atau sekretaris. Nah, ini berarti kita lebih mudah pakai pengisian tempat. Yang pertama, kalau wakilnya sudah pasti. Jadi wakil sudah pasti satu orang ya. Jadi ibu ngomong jadi agak ribet ya. Jadi wakilnya sudah pasti. Jadi ini yang sudah pasti wakil orang tertentu. Dan ini adalah sekretaris orang tertentu. Antara wakil orang tertentu dengan sekretaris orang tertentu, ini menggunakan kata atau, berarti dia akan saling lepas. Ini menggunakan kata tambah. Ada 4 kemungkinan yang dipilih. Ini 4 kemungkinan, berarti ada 4 tempat yang tersedia. Ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara. Ini nanti ditambah, ini menjadi ada 4 kemungkinan. Juga sama, ini ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara. Ini wakil sudah pasti, satu orang tertentu. Ini sekretaris sudah pasti, satu orang tertentu. Seluruhnya ada 10. Sudah terpilih 1, ini tinggal 9, 8, 7. Ini juga sekretaris sudah pasti terpilih 1. Maka ini tinggal 9 orang, 8 orang, dan 7. Ini kita hitung dan kita jumlahkan. 9 kali 8 kali 7 itu hasilnya adalah 504. Jadi ini hasilnya adalah, tunggu bentar ya, ini hasilnya adalah 504 ditambah 504. Jadi hasilnya adalah 1008. Jadi jawabannya adalah yang B. Ini yang B jawabannya ya. Lalu yang berikutnya, nomor 37. Dilihat di sini. Aulia mempunyai 8 orang sahabat. Jadi Aulia ditambah 8 sahabatnya. Berarti sebenarnya ada 9 orang. Ini hanya punya ada 5 tiket. Dia hanya punya 5 tiket. Menonton konser Kunto Aji, namun tiketnya hanya ada 5 buah. Aulia harus pergi dengan salah satu. Salah satu ini sudah pasti. Jadi Aulia tambah 1 sahabatnya, itu sudah pasti ikut. Berarti di sini 2 tiket sudah pasti terpilih. Berarti sisa tiket, itu sisanya adalah tinggal 3 tiket yang akan dipilih dari 7 orang. Kenapa 7 orang? Karena 1 sahabat sudah pasti terpilih. Ini tidak pengaruh urutan, maka menggunakan kombinasi 7 dari 3. Ini menjadi 7 faktorial dibagi 4 faktorial, 3 faktorial. Jadi 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial, ini 4 faktorial. 3-nya kita uraikan, 3 kali 2 kali 1. Kali 1 nggak bertulis ya. Ini sederhanakan. 3 kali 2 itu 6. Maka hasilnya adalah 35. Jadi ada 35 cara untuk memilih ketiga orang kawannya yang akan menemani menonton konser. Sekarang lihat nomor 38. 3 orang peserta Remuna akan dipilih dari 5 anggota gudeg putri. Jadi kita punya 5 putri. Dan juga kita punya di sini adalah 4 putra. Ini 5 putri dan 4 putra. Akan dipilih 3 orang. Dipilih 3 orang. Peluang terpilih sekurang-kurangnya ada 1 anggota putri. Nah, ini terpilih sekurang-kurangnya 1 anggota putri. Ini kalau kita gunakan cara biasa, ini pasti panjang. Kenapa? Karena bisa 1 putri, 2 putra, 2 putri, 1 putra, atau 3 putri. Hitungnya lebih banyak. Ibu gunakan komplemennya.
Jadi bisa dua cara di sini. Bisa Ibu gunakan komplemennya. Berarti ini kan dari seluruhnya yang terpilih itu kan misalkan A ini kejadian minimal. Minimal yang terpilih satu putri. Terpilih satu putri. Jadi ini bisa nantinya satu putri, dua putra, atau ini putri I ya. Ini putranya dia pakai A. Atau di sini bisa terpilih dua putri, satu putra, atau minimal di sini adalah yang terpilih 3 putri. Ini bisa 3 kemungkinan, kombinasinya banyak. Jadi Ibu gunakan komplemennya. Komplemennya ini apa? Ketiganya putra. Ketiganya putra. Berarti ketiga-tiganya putra, ini 3 putra. Maka di sini kita lihat di sini ruang sampelnya ini seluruhnya 9 orang. Berarti kombinasi 9 diambil 3. Nah, ini berarti N dari A komplement itu tinggal kombinasi dari putranya 4 yang diambil hanya 3. Maka kita gunakan peluang dari komplement. Jadi peluang A itu akan sama dengan 1 dikurang peluang dari A komplement. Jadi akan sama dengan 1 dikurang kombinasi 43 dibagi kombinasi 93. Ini berarti 1 dikurang. Berarti ini 4 faktorial bagi 3 faktorial. 1 faktorial dibagi di sini adalah 9 faktorial dibagi 6 faktorial 3 faktorial. Nah, ini kita sederhanakan ya. 1 dikurang. Ini menjadi 4 yang bawahnya, yang ini menjadi. Ini lihat ya. Ini Bu sederhanakan di sini. Ini jadi 9 kali 8 kali 7. 6 faktorialnya sudah habis terbagi. Ini tinggal 3 kali 2. Ini Bu sederhanakan jadi 4. Ini disederhanakan jadi 3. Jadi 12 kali 7. 12 kali 7 ya. Jadi sini adalah 12 kali 7. Ini sederhanakan nih. Ini 1, ini 3. Sebenarnya nggak usah sederhanakan ya, karena pilihan gandanya nih 42 semua. Sebentar. Jadi nggak Ibu sederhanakan ya. Ini hasilnya jadi 20. Jadi di sini adalah 4 dibagi 12 kali 7. Berarti ini akan sama dengan 1 dikurang 4/84. Berarti hasilnya menjadi 80/84. Disederhanakan bagi 2 berarti 40/41. 40/41 ya. Dibagi 2 40/42 maksud Ibu. Ini sebenarnya bisa sederhanakan lagi ya. Ini 40/42. Ini pilihan gandanya. Ada nomor yang B. Nomor berikutnya itu nomor 39. 3 mata uang logam dilambungkan bersama-sama sebanyak 80 kali. Frekuensi harapan munculnya 1 angka dan 2 gambar. Nah, sekarang dilihat di sini. Ruang sampelnya kalau 3 uang logam dilempar bersamaan itu akan menjadi 2 pangkat 3. Berarti hasilnya 8. Ini misalkan A ini kejadian muncul 1 angka 2 gambar. 1 angka 2 gambar itu kemungkinannya bisa angka-angka. Salah Ibu maksudnya, angka gambar-gambar. Ini tinggal kamu bolak-balik ya. Jadi ini bisa kemungkinannya angka gambar-gambar, bisa gambar angka gambar, bisa gambar-gambar angka. Berarti NA itu ada sebanyak 3. Maka frekuensi harapan itu akan sama dengan peluang A dikali banyaknya percobaan. Banyaknya percobaan 80 kali. Berarti peluang A itu 3/8 dikali 80. Ini sederhanakan. Jadi 10, jadi jawabannya adalah 30. Jadi harapan munculnya 1 angka dan 2 gambar adalah 30. Sekarang nomor yang terakhir, nomor 40. Kotak 1 berisi 4 merah dan 3 putih. Jadi kita punya 2 kotak di sini. Ini adalah kotak pertama dan ada kotak yang kedua. Kotak pertama berisi 4 merah dan 3 putih.
Kotak kedua berisi 2 hijau dan 6 kuning. Dari masing-masing kotak ini ya, diambil 2 bola sekaligus. Kotak pertama diambil 2 bola, kotak yang kedua juga diambil 2 bola. Tentukan yang terambilnya 2 bola merah dari kotak 1 dan 2 bola kuning dari kotak yang kedua. Berarti di sini untuk kotak yang pertama, jadi ini ruang sampel dari kotak yang pertama, itu kombinasi seluruhnya 7, diambil 2. Ruang sampel dari kotak yang kedua, dari 8, ini dari 8 ya, ini diambil 2. Nah ini berarti peluangnya, karena ini dia dan, berarti dia adalah saling bebas. Berarti tinggal kita kalikan. Jadi jika A ini adalah terambilnya 2 merah dari kotak pertama, dari kotak yang pertama, berarti di sini NA-nya itu adalah kombinasi dari merahnya 4 diambil 2. Lalu misalkan B adalah terambilnya 2 kuning dari kotak yang kedua. Maka di sini NB-nya itu akan sama dengan kombinasi kuningnya ada 6. Dia diambil 2. Maka di sini peluang A dan B itu berarti sama dengan peluang A dikali peluang B. Jadi di sini kita buat di sini kombinasi 42 dibagi kombinasi 72, ini peluang A ya, itu dikali kombinasi 62 dibagi kombinasi 82. Nah, sekarang kita sederhanakan yang atas dulu ya. Berarti 4 faktorial dibagi 2 faktorial kali 2 faktorial dikali di sini. 6 faktorial bagi 4 faktorial kali 2 faktorial, ini dibagi keseluruhannya ya. Sebentar, ini kepanjangan ibu tulis. Oke. Nah, ini dibagi di sini ya, ini dikali. Nah, ini yang bawah menjadi 7 faktorial. Ini menjadi 5 faktorial 2 faktorial. Ini menjadi 8 faktorial bagi 6 faktorial. Di sini 2 faktorial. Nah, sekarang ini kita sederhanakan. Ini berarti ibu langsung 4 kali 3, 2 faktorialnya habis terbagi dengan 2. Tinggal yang bawah 2 faktorial, berarti 2 kali 1, berarti 2. Dibagi yang bawahnya dulu ya. Berarti 7 kali 6, 5 faktorialnya habis terbagi. Tinggal 2 faktorial, berarti dibagi 2. Dikali di sini berarti 6 dikali 5, 4 faktorialnya habis terbagi, dibagi 2 faktorial, berarti ini 2, dibagi di sini 8 kali 7, 6 faktorialnya habis terbagi ya, dibagi 2. Nah, sekarang kita lihat ini sama-sama punya 2, pembilang dengan penyebut punya 2. Ini kita sederhanakan. Oke, berarti di sini tinggal 4 kali 3 dibagi 7 kali 6, dikali 6 kali 5 dibagi 8 kali 7. Nah, sekarang kita sederhanakan di sini ya. Ini 6 dengan 6. Lalu di sini 8 dengan 4. Disederhanakan ini 1, ini 2. Jadi tinggal 3 kali 5 itu adalah 15 dibagi 7 kali 2 kali 7. Itu adalah hasilnya 98. Maka jawaban yang sesuai dengan ini adalah yang D. Mudah-mudahan sampai sini kalian mengerti semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.